Halo, ketemu lagi dengan tutor Tanya Kenapa. Malam ini kita akan mencoba mereview atau melihat terkait penggunaan AI untuk penelitian. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam penulisan. Oke, yang kita pelajari nanti ada terkait membandingkan fitur-fitur AI di ChatGPT, Gemini, Copilot, dan DeepSeek. Kemudian kita juga cek manfaat dari setiap uh, tool yang kita gunakan baik itu dalam penggunaan secara akademisi, kemudian panduan-panduan apa saja yang nanti kita bisa pakai dalam penulisan literasi dan lain-lain. Kemudian coba kita nanti demonstrasikan bagaimana penggunaan Brandtech AI gitu ya, salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk membuat suatu kerangka proposal atau artikel dan lain-lain. Kemudian saya suguhkan juga tool AI apa saja yang lain mungkin ya yang bisa digunakan sebagai alternatif dalam penggunaan uh, dalam penulisan di artikel atau proposal atau tugas akhir atau kegiatan yang lain. Kemudian ada juga penggunaan Genie AI. Nah, ini yang lagi booming sekarang ya. Jadi ini ada fitur untuk kita membuat atau meng-create gitu ya suatu tulisan berdasarkan referensi-referensi yang kita sudah collect, kita download, kemudian kita masukkan library dan lain-lain. Oke, yang terakhir kemudian kesimpulan dan tujuan dalam kegiatan hari ini. Oke, teman-teman semua. Jadi kita coba perbandingkan ya model AI untuk penelitian. Ya, biasanya kita kalau menggunakan AI itu tentunya memilih sekarang banyak hal yang menjadi pertimbangan, fitur-fiturnya dan lain-lain. Jadi pemilihan model AI ini berdasarkan kebutuhan penelitian secara spesifik. Tentunya pemilihan model AI ini harus mempertimbangkan dari aspek kreativitas, bantuan untuk coding, gitu ya, integrasi alat yang sudah ada, kemudian anggaran kita, gitu ya. Kalau memang itu terbatas dananya ya jangan dipaksakan, gitu ya. Kemudian tentunya transparansi dalam proses penalaran agar hasil penelitian kita maksimal. Kemudian yang kedua terkait kreativitas sebagai faktor penilaian model AI. Tentunya bagaimana AI ini mempunyai tingkat creativity gitu ya untuk apa mengeluarkan ide-ide yang inovatif maupun solusi-solusi yang out of the box gitu ya. Kemudian bantuan pengkodaan dari model AI ya, tentunya untuk efisiensi. Jadi model AI seperti Copilot ini memberikan dukungan pengkodaan untuk coding gitu yang dapat mempercepat proses dalam pengembangan analisa data dalam penelitian. Kemudian juga ada terkait integrasi ya yang sudah ada dalam suatu ekosistem penelitian. Jadi kemampuan AI ini juga bisa berintegrasi ya dengan perangkat atau platform yang sudah digunakan sehingga menjadi pertimbangan yang penting dalam pemilihan pemodelan. Kemudian pertimbangan anggaran tadi yang saya sampaikan. Jadi penggunaan lisensi berbayar itu ya. Nah, model AI ini harus sesuai dengan anggaran yang kita punya. Tentunya kita harus efisien gitu ya untuk menggunakan. Jadi jangan sampai semua di apa berlangganan gitu ya sehingga itu jadi boros tapi tidak kita gunakan secara maksimal. Kemudian secara transparansi gitu ya. Jadi proses pengenalan AI ini tentunya harus tervaliditas gitu ya. Jadi harus transparan dalam proses penalarannya. Tentunya validitas ini yang kita butuhkan agar akurat. Kemudian eh, saya akan bahas yang pertama yaitu terkait ChatGPT ya. Jadi ChatGPT ini manfaatnya tentunya sebagai alat yang serbaguna. Ini sudah lama ya kita tahu bahwa ChatGPT ini unggul dalam berbagai tugas secara umum maupun hal-hal yang kreativitas, kemudian tentunya memudahkan pengguna untuk menghasilkan ide konten maupun tulisan yang kreatif gitu ya. Kemudian kelebihan dari ChatGPT ya, yang tentunya praktis dan fleksibel. Jadi alat ini sangat praktis ya dan fleksibel dalam membantu kita dapat mendapatkan ide konten gitu ya. Kemudian penulisan-penulisan yang kreatif serta berbagai tugas umum yang mungkin lebih efisien pada saat kita
mencari daripada di Google gitu ya. Mungkin ChatGPT ini juga bisa langsung membantu kita. Kemudian penggunaan ideal ChatGPT ya. Ini eh, terbaik digunakan untuk pengguna yang membutuhkan suatu AI yang handal gitu ya. Tentunya dalam bercerita, dalam mengembangkan kreativitas ya, secara efektif dan konsisten. Jadi kelebihannya seperti itu. Jadi kita harus apa pastikan kalau kita memilih ChatGPT ya ada hal-hal yang creativity yang mungkin muncul dari satu platform dari ChatGPT ini, gitu ya. Kemudian ada Google Gemini, gitu ya. Ini tentunya terintegrasi dengan ekosistem Google ya. Jadi mengoptimalkan produktivitas terkait apa saja yang dimiliki Google serta teknologi-teknologi sekarang yang sudah bisa mengubah uh, image gitu ya menjadi sesuatu yang lebih kreatif. Ini diciptakan oleh Gemini. Jadi tujuannya mengoptimalkan integrasi Google Gemini dengan workshop, Google Workshop, Workspace ya dan multimedia. Jadi Google Gemini ini dirancang khusus untuk integrasi ya yang baik dengan Google Workspace dan berbagai fungsi multimedia serta mendukung efisiensi kerja ya dalam mendukung secara ekosistem secara keseluruhan. Kemudian manfaat kelebihan integrasi ya dengan produk-produk yang ada di Google tentunya integrasi Google Gemini kuat untuk produk Google sehingga menyediakan kemudahan akses dan compatibility antar platform ya. Idealnya untuk apa ini pengguna Google dan kebutuhan lintas platform dan multimedia. Tentunya Google Gemini sangat cocok bagi pengguna yang membutuhkan kemudahan dalam lintas platform, serta mendukung pekerjaan secara multimedia. Jadi hal-hal terkait multimedia, creativity juga juga bisa dipakai di sini, gitu ya. Kemudian next, ini ada Microsoft Copilot, ya Copilot. Ya, jadi spesialis terkait pengkodaan uh, dan productivity. Ya mungkin menggunakan apa pengembangan Python gitu ya, pengembangan algoritma C gitu ya bisa digunakan di sini. Jadi Microsoft Copilot ini dirancang untuk mendukung pengembangan dalam proses pengkodaan atau coding ya, untuk meningkatkan efisiensi ya, serta juga dapat menciptakan ekosistem dengan Microsoft maupun GitHub gitu ya. Kemudian Copilot ini juga terintegrasi dengan lingkungan pengembang ya, misalnya Microsoft sendiri sehingga mempercepat proses pengkodaan sehingga juga kita memudahkan dalam mengatur alur kerja dari coding kita. Kemudian eh, Microsoft Copilot ini juga cocok untuk pengembang atau profesional yang bekerja di seputar bagaimana membuat suatu program gitu ya, membuat solusi coding-coding yang cepat. Ya, Gemini maupun ChatGPT juga bisa, tapi Anda coba bandingkan dengan Copilot bagaimana hasil yang diterapkan gitu ya, sehingga nanti Anda juga bisa secara langsung membandingkan. Ya, kalau memang ada yang sudah coba silakan ya komen di sini sehingga kita bisa saling sharing. Oke, yang berikutnya adalah DeepSeek. Ya, DeepSeek ini model sumber terbuka untuk pengkodean juga dan analisis. Jadi, DeepSeek ini adalah model sumber yang memiliki kinerja kuat dalam analisis data, gitu ya, dan mendukung berbagai kebutuhan terkait penelitian dan pengembangannya. Ini mungkin cocok untuk orang-orang yang riset di sini cocok. Kemudian kelebihan DeepSeek yang utama adalah dia menawarkan suatu eh, chain of truth gitu ya, yang transparan ya. Kemudian solusi langkah demi langkah dan dapat digunakan secara gratis juga ya di sini. Kemudian target penggunanya, jadi DeepSeek ini cocok untuk pengguna yang menginginkan AI yang hemat biaya ya, bisa jadi lebih murah dari yang lain ya. Dengan kemampuan penalaran yang transparan tentunya untuk coding, analisis, dan kegiatan penelitian yang lain. Jadi, so eh, kesimpulannya, jadi kalau kita rangkum eh, apa saja yang bisa dipakai dari keempat tadi, tentunya masih banyak ya yang lain ya. AI yang lain ada Claude, ada yang apa namanya nah, tutor-tutor yang lain itu bisa juga digunakan. Ya. Jadi kalau ChatGPT tugas kreatif, kalau Gemini ada integrasi terkait ekosistem Google dan multimedia, Copilot terkait pengembangan dan pengkodingan, kemudian kalau DeepSeek tentunya lebih efisien atau hemat. Itu ya, nanti kita coba.
Alasan menggunakan AI dalam penelitian, tentunya dengan AI dapat mempercepat atau efisiensi waktu ya dalam penelitian. Tentunya kita melakukan penelitian saja sudah banyak pekerjaan, harus mencoba membuat suatu prototipe dan lain-lain. Jadi AI ini bisa digunakan untuk eh, alat suatu pencarian gitu ya atau penyaringan filter, kemudian analisa literatur ya sehingga proses penelitian kita juga lebih cepat dalam penyusunan dokumen-dokumennya. Kemudian memperluas cakupan penelitian. Jadi AI ini juga membantu mengidentifikasi hubungan antar studi dan tren yang tersembunyi yang sulit ditemukan secara manual gitu ya sehingga cakupan penelitiannya juga lebih luas gitu ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan akurasi dalam relevansi literatur ya. Jadi AI ini mampu menemukan literatur yang paling relevan ya dengan pertanyaan penelitian sehingga kualitas sumber data juga bisa lebih baik. Yang terakhir adalah mempermudah visual dalam data penelitian. Tentunya dengan visual data yang baik ya AI ini juga membantu penelitian dalam memahami landscape ya dari penelitian ya sehingga lebih menyeluruh dan lebih mudah diinterpretasikan ya. Panduan alat AI untuk membantu kita dalam mencari literatur atau analisis atau visualisasi data ya kita lihat. Kita ada namanya Open Knowledge Maps ya. Jadi ini nggak saklek pakai ini juga bisa ya. Anda juga banyak di googling gitu ya di YouTube yang lain juga banyak yang bisa memvisualisasikan dari landscape penelitian. Jadi di Open Knowledge ini eh, langkah pertamanya tentunya kita harus masuk ke websitenya, ada di Open Knowledge Maps gitu ya. Jadi kemudian kita coba masukkan kata kunci dari topik tadi ya, topik penelitian kita. Cari literasi ilmiah dengan mengetikkan kata kunci yang sesuai dengan bidang riset Anda. Kemudian baru nanti keluar suatu tampilan begitu ya terkait peta dari suatu lingkaran-lingkaran eh, klaster dari bidang-bidang utama maupun bidang-bidang pendukung ya yang terkait artikel yang kita inginkan. Kemudian kita bisa klik di situ ya lingkaran-lingkaran tadi untuk melihat ringkasan dan mengunduh dokumennya gitu ya. Sehingga itu memudahkan kita dalam menemukan literatur mana yang sesuai dengan topik kita ya. Jadi pemahamannya tujuannya supaya penelitian kita ya, kemudian sub-sub penelitian juga kita juga bisa tahu eh, secara visual apa saja yang terkait dengan bidang-bidang yang kita inginkan. Ini adalah contoh yang pernah saya coba gitu ya. Kebetulan saya riset di parabolic dual konsentrator gitu ya. Dulu pernah penelitian ini, kemudian saya coba lah, saya cari gitu ya. Kemudian muncul bahwa di kata kunci parabolic dual konsentrator itu muncul terkait peningkatan efisiensi dan reflektor parabola. Kemudian ada analisis kinerja konsentrator solar power, kinerja sistem, dan yang bawah itu adalah memanfaatkan parabola. Ya, Anda bisa dari apa lingkaran-lingkaran yang ada ini, tentunya Anda bisa pilih gitu ya, apakah yang terkait peningkatan efisiensi yang Anda inginkan atau analisis kinerja atau pemanfaatannya ya. Sehingga nanti di sebelah kanan itu Anda bisa lihat ada file-file dokumen referensi yang keterkaitan dengan apa yang Anda inginkan. Sampai di situ ada penjelasannya ya, baik abstrak maupun isi-isinya bisa dilihat di situ. Sehingga nanti Anda bisa ekspor atau Anda bisa citasi, gitu ya. Kemudian Anda bisa download juga bisa dokumennya di sana. Itu. Kemudian berikutnya terkait connected paper ya. Ya, connected paper ini menemukan suatu makalah yang relevan dari makalah-makalah yang sudah kita dapatkan. Kalau tadi di Open Knowledge tentunya saya hanya punya ide begitu ya. Kemudian ide ini sudah diteliti oleh siapa saja begitu ya. Kemudian kita coba mencari apa eh, benang merahnya dari suatu referensi yang sudah kita dapat. Nah, ini kita bisa masukkan atau gabungkan di connected paper gitu ya. Jadi kita akan mengunggah makalah intinya atau doai ya
yang sudah kita dapat di sebelumnya dari Open Knowledge gitu ya, atau mungkin dari Google Scholar dan lain, kita bisa masukkan di situ. Kemudian dia akan mencari dari doai atau file yang kita masukkan tadi, dia akan mencari eh, grafik jaringannya, ya, sehingga ada hubungan antara satu makalah dengan makalah yang lain. Ya, nah ini tujuannya untuk mengetahui kedalaman dari eh, makalah atau artikel yang sudah kita eh, download tadi atau kita inginkan tadi. Apa saja yang terkait di sana. Ya, kemudian kita bisa lihat juga eh, kita persempit tahun-tahun yang kita butuhkan ya, mungkin 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir gitu ya, sesuai dengan bidang studi yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir bisa kita temukan literatur yang saling berhubungan atau relevan dari hasil yang sudah kita dapatkan. Jadi kita bisa klik di salah satu apa lingkaran-lingkaran tadi, nanti akan menghasilkan eh, connectivity dari paper satu dengan paper yang lain, gitu ya. Ini contoh dari connected paper. Jadi eh, saya coba eh, searching gitu ya terkait parabolic dual concentrator gitu ya. Kemudian akan muncul penelitian-penelitian yang terhubung dengan apa yang saya inginkan. Di situ ada tahun 2016, kemudian ada yang lain tahun 2022 dan seterusnya ya. Jadi mana yang bisa kita adopt atau kita kumpulkan menjadi satu referensi yang terkait dari apa topik riset yang kita inginkan. Kemudian di situ juga Anda bisa open gitu ya. Bisa Anda cek doanya, kemudian Anda bisa citasi, dan Anda bisa simpan untuk nanti Anda masukkan ke reference manajernya ya. Kemudian ada OpenRead. Ya, OpenRead ini asisten untuk meringkas dan tanya jawab. Nah, ini tadi Anda sudah mendownload, sudah mengkonekkan ya beberapa paper, kemudian belum sempat membaca gitu ya. Ya, coba pakai OpenRead gitu ya. Anda bisa mengunggah dokumen penelitian tadi, gitu ya. Kemudian Anda klik di sana, kemudian ajukan pertanyaan ya di dokumen yang sudah Anda upload di OpenRead ya. Misalnya apa isi dari eh, metode yang sudah digunakan. Apakah menggunakan metode A, metode B gitu ya. Anda coba tanya apa korelasi atau gap penelitian dari eh, paper ini begitu ya. Anda bisa ajukan apapun di situ. Kemudian Anda juga bisa menganalisis dari eh, teks yang ada di dokumen tadi ya untuk menemukan jawaban yang sesuai gitu ya. Kemudian dapat juga Anda mendapatkan ringkasan dari eh, proses atau untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dari analisis yang sudah didapatkan tadi. Kemudian juga Anda juga bisa mempercepat proses tinjauan literatur tentunya. Ini ya, sehingga ini Anda nanti bisa sangat cepat mempelajari paper seseorang peneliti, sehingga itu dapat digunakan sebagai apa dokumen penyusun latar belakang, metode dan seterusnya. Next kita coba. Nah, ini ada aplikasi lain gitu ya atau AI yang lain terkait apa eh, jejaring juga ya. Ini mirip-mirip dengan connected paper gitu ya. Ini adalah riset rapid gitu ya. Jadi ini tujuannya membuat suatu koleksi ya makalah-makalah yang sesuai. Jadi kita bisa kumpulkan, kita organizing gitu ya, kemudian kita masukkan folder gitu ya. Kemudian nanti kita bisa baca lagi ya. Kemudian kita juga bisa mempercepat terkait hubungan-hubungan penelitian ya yang nanti bisa ter apa ya kolaborasi ya terkolaborasi antara penulis satu dan penulis yang lain. Oke, kita coba lihat di situ ada saya coba cari em, sama ya mungkin terkait parabola gitu ya. Kemudian ada dua yang muncul terkait parabola ya mungkin unik gitu ya atau mungkin belum ada paper yang terkait membahas apa yang saya inginkan ya. Nah, di situ ada terkait satu designing and modeling novel dual parabolic concentrator with three degree of freedom ya, menggunakan robotic arm. Nanti di situ Anda select, kemudian akan muncul ya sebelah kanan itu similar work-nya ada 378 ya.
Kemudian referensinya menggunakan 27 ya. Anda tanpa membuka dokumennya, Riset Rabbit akan memberikan isi dari yang sudah Anda inginkan. Jadi apa hubungannya antara dengan paper satu dan paper lain, autornya siapa saja, kemudian kesesuaian dengan autor-autor yang lain seperti apa gitu ya. Nah, di sebelah kanan gitu ya, kita lihat, nah itu sama seperti connected paper ya. Jadi di situ juga terhubung, tapi di sini juga lebih detail gitu ya. Lebih detail terkait jejaring maupun apa yang mungkin kita butuhkan dari suatu paper ini. Kemudian di sebelah kanan juga ada export paper, ada BibTeX, ada RIS, CSF, gitu ya, bisa ada download, kemudian Anda masukkan ke Reference Manager. Nah, ini ada juga yang bagus ya, Ski Space. Jadi tujuannya untuk membuat langsung gitu ya, membuat artikelnya langsung kalau ini ya, membuat artikelnya langsung. Jadi kita bisa langsung mengunggah makalah, kemudian kita analisis, kemudian kita sorot teks yang kita inginkan, apa artinya gitu ya. Kemudian dia juga bisa memparaphrase gitu ya. Ya, kemudian mengembangkan ide tulisan dari apa yang kita inginkan ya. Kemudian eh, tentunya ini lebih mempercepat daripada kita harus mengetik ulang gitu ya. Anda bisa cari nanti atau nanti saya coba tutorkan untuk Anda terkait space ini. Oke, berikutnya uh, tentunya manfaat apa tool AI ini ya sebagai asisten cerdas untuk memperkuat penelitian Anda gitu ya. Jadi ini adalah satu langkah tidak untuk shortcut tapi tentunya untuk membantu Anda dalam menyesuaikan apa yang Anda ingin capai ya dari artikel tadi. Jadi lebih membuat Anda lebih akurat atau mempermudah dari kegiatan uh, yang sekarang Anda lakukan secara konvensional. Oke, next. Saya juga nanti sampaikan di sini ya panduan-panduan singkat terkait bagaimana menyusun suatu proposal gitu ya. Tentunya menyusun suatu artikel ini eh, dan mengorganising atau membuat suatu tulisan tidak mudah ya. Pada saat kita menulis satu demi kata untuk dirangkaikan begitu ya dengan tanpa bantuan tool gitu ya. Jadi tool AI ini membantu Anda menyempurnakan itu sebenarnya ya. Jadi Anda ketik hal yang terkait dengan topik Anda, nanti AI akan menyempurnakan itu. Tentunya kita harus cross check ulang ya. Jangan percaya hal yang mungkin tidak kita ketik langsung. Nah, di sini kita akan tunjukkan ya terkait uh, tool AI yang lain. Ini kebetulan saya sudah langganan pakai Brandtech AI ya. Jadi ini sangat membantu ya dalam kita menyusun suatu kerangka proposal gitu ya. Jadi tentunya kalau menyusun kerangka proposal pasti ada judul, kemudian daftar isi ya, kemudian isinya apa? Pendahuluan, latar belakang, metode, kemudian ada jadwal penelitian gitu ya, atau mungkin hipotesis gitu ya, kemudian ada referensi gitu ya. Nah ini yang kadang kalau kita tidak punya ide, nyusunnya seperti apa lah ini perlulah suatu tool untuk membantu kita. Nah, di sini Brandtech selain dia bisa menyusun suatu kerangka proposal, dia juga bisa mengembangkan ide. Ya. Jadi mengembangkan pikiran, mengembangkan pola pikir gitu ya, argumentasi yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita dalam menyusun satu proposal atau artikel ilmiah. Kemudian tentunya menjamin tulisan yang logis dan mudah dipahami. Jadi di Brandtech ini memastikan setiap bagian tulisan yang kita ketik atau diwujudkan oleh AI ini memulai hubungan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi tidak muter-muter, tapi sesuai dengan topik yang ilmiah. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan efisiensi terkait penulisan proposal yang berkualitas tinggi ya. Jadi harapannya begitu ya. Jadi membuat peneliti ini menghasilkan suatu proposal atau artikel atau laporan begitu ya
yang tentunya mempunyai akurasi, yang punya ketepatan gitu ya yang baik ya, tanpa kita mengorbankan waktu maupun mutu yang tentunya itu. Nah, ini ada salah satu alasan saya menggunakan Blendtec, tentunya mempercepat proses penulisan. Jadi mulai penulisan dari nol hingga draft awal mungkin ya butuh beberapa menit lah gitu ya, kita baca-baca gitu ya mungkin selesai, sehingga efektif ya dan efisien dalam meningkatkan uh, proses penulisan kita. Kemudian menyusun kerangka proposalnya gitu ya secara sistematis, tentunya ada fitur-fitur yang mendukung ini ya, baik itu proposal, karya ilmiah gitu ya, atau laporan ya. Jadi kalau Anda masih menyusun proposal penelitian untuk pengajuan itu bisa pakai ini, atau Anda sudah selesai gitu ya untuk membuat artikelnya, silakan juga bisa pakai ini, atau laporan-laporan ya, laporan penelitian juga bisa digunakan pakai ini. Kemudian mengembangkan dan memberikan ide yang fresh gitu ya. Di Brandtech ini memberikan ide baru gitu ya, membantu Anda mengembangkan poin-poin yang penting dalam eh, proposal atau artikel. Jadi kalau sudah disusun kerangkanya, sudah dapat apa prosesnya gitu, ya, alur prosesnya, dan bingung mau mengarahkan kemana, masukin di sini. Nanti akan ditulis isinya, rumusannya, gitu ya, tujuan, gitu ya, semua akan ditulis oleh Brandtech. Tentunya dengan referensi yang sudah kita tentukan. Kemudian memperbaiki tata bahasa dan gaya penulisan, gitu ya. Tentunya kita tidak dipungkiri dari beberapa daerah, gitu ya, punya gaya bahasa yang bermacam-macam. Ya, menurut kita itu sudah baik, tapi mungkin secara ilmiah ya, itu ya tidak diperkenankan gaya-gaya bahasa yang mungkin sehari-harian gitu ya, itu ya tidak diperbolehkan, sehingga Blender akan coba menyempurnakan secara formal gitu ya. Di tahap pertama tentunya dalam menjalankan Blendtec ini harus tahu ya, atau menggali idenya dulu ya. Jadi kita harus tahu idenya apa. Jadi jangan sampai Anda kosong gitu ya, terus minta Blendtec untuk membuatkan ide ya bisa gitu ya. Ya masuk ChatGPT atau ini buatkan ide gitu ya, terus masukkan ke Blendtec untuk diolah gitu ya, bisa. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mengajukan pertanyaan ya terkait pemilihan topik penelitian. Jadi Anda kepingin idenya seperti ini, nanti buatkan 5 ide topik terkait ini gitu ya, apa gitu ya, solar konsentrator gitu ya. Jadi nanti akan muncul beberapa opsi untuk pilihan untuk dikembangkan gitu ya. Kemudian memperhalus ide menjadi judul ya, tentunya itu tadi. Kalau Bentek awalnya idenya belum ada, kemudian Anda keluar, kemudian ada topik-topik khusus, maka ide tadi bisa disempurnakan untuk menjadi judul satu penelitian yang spesifik dan terarah. Kemudian kita juga bisa menghasilkan atau kita mengajukan pertanyaan gitu ya ke Bentek untuk menghasilkan misalnya 3 ide atau 5 ide gitu ya, atau 10 ide. Ya saran saya jangan banyak-banyak, mungkin 5 saja sudah cukup. Ya kalau kebanyakan nanti juga bingung ya, semua bagus gitu ya, akhirnya semua dikerjakan ya, atau semua diambil topiknya, terus akhirnya bingung, akhirnya juga nggak dikerjakan. Jadi mungkin kalau 1 kurang, 3 kok bimbang, 5 aja lah cukup tengah-tengah ya. Nah, menyusun kerangka proposal. Jadi mulai awal ya, mulai embrionya dulu gitu ya. Ya, menyusun bab 1 sampai 3 ya, secara lengkap gitu ya, secara terperinci gitu ya. Kemudian masuk ke setiap bab atau subbab ya, satu persatu ya. Diisi subbabnya ya dengan poin-poin yang spesifik ya. Tentunya untuk memperjelas dari isi dari proposal atau eh, kerangka pikir kita. Kemudian kerangkanya kita perkuat ya sebagai peta jalan. Jadi ini sebagai fondasi untuk proposal kita lebih jelas ya, kemudian atau untuk laporan kita lebih jelas, terstruktur ya, sehingga memudahkan untuk penyusunan dalam isinya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat kerangkanya, kembangkan isinya gimana Pak? Ya bisa. Ya pakai Brandtec ini juga bisa gitu ya. Jadi Anda coba apa? Explore gitu ya. Nah, kemudian ngisi proposal ya dengan konten yang substantif gitu ya. Jadi Brandtec ini juga bisa diminta gitu ya untuk memperjelas
dalam isi dari proposal ya, sesuai dengan tujuan penelitian tentunya. Ya. Nanti secara otomatis dia akan mencoba mengisikan gitu ya, sedikit gitu ya, biasanya sedikit keluarnya. Nanti kalau udah cocok baru coba perpanjang gitu ya, diperpanjang lagi bisa berapa persen dari ide yang sudah didraftkan dari Brentek. Kemudian eh, dari substansi tadi bisa dikembangkan menjadi suatu latar belakang ya. Kita susun poin-poin kuncinya apa ya yang kita minta untuk setiap paragrafnya gitu ya. Jadi contoh buatkan latar belakang secara konvensional ya terkait apa tadi parabola konsentrable misalnya ya. Nanti dia akan membuatkan suatu latar belakang yang konvensional. Kenapa sih ada eh, parabola konsentrator gitu ya? Oh karena ada matahari gitu ya, ada kebutuhan, ada renewable energy gitu ya, ada pergeseran ya. Nah, itu sehingga dibutuhkan misalnya. Dan metode penelitiannya, kita juga bisa mendeskripsikan ya, jenis atau teknik penelitiannya gitu ya. Mau menggunakan apa gitu ya. Metode A, menggunakan fuzzy, misalnya menggunakan GA gitu ya. Atau menggunakan sistem kontrol ya. Atau hal-hal yang lain yang bisa kita terapkan di situ. Kemudian Brentek juga nanti bisa membantu kita membuat suatu narasi akademis yang kuat dari awal. Jadi Brentek ini menyatukan ide yang mentah, kemudian bisa dikembangkan atau dijadikan satu ya, disempurnakan untuk satu topik. Gitu ya. Oke, berikutnya, nah terakhir kita keempat adalah menyempurnakan dan menyunting proposal. Jadi proposal tentunya harus bebas dari kesalahan, gitu ya. Harus mudah dipahami. Sehingga proposal yang baik harus tahu gitu ya, kita harus baca gitu ya, bahwa dengan proposal yang mudah dibaca oleh atau dipahami oleh pembaca atau reviewer, maka itu akan mudah untuk lolos ya. Artikel juga begitu ya. Jadi kalau artikelnya nanti sudah urut, misalnya introduction, eh, kemudian method gitu ya, kemudian result, analisis dan discussion sudah urut ya, pasti itu akan mudah untuk diterima. Kemudian pemeriksaan koherensi antar paragraf. Jadi Brentek ini bisa menghubungkan ya dan secara logis antar paragraf itu tadi dihubungkan gitu ya dalam satu konteks yang sama gitu ya. Jadi di awal sudah bicara apa begitu nanti paragraf kedua juga akan nyambungkan dengan paragraf sebelumnya sehingga alirannya itu uh, sesuai gitu ya. Jadi kalau di awal ngomong IoT gitu ya, yang berikutnya ya IoT gitu ya dan seterusnya. Ya, sehingga runtut jadi tidak loncat-loncat ke topik yang lain. Kemudian juga kita bisa mengkoreksi ya tata bahasanya atau ejaannya ya, untuk meningkatkan kualitas teks di artikel kita atau proposal atau tugas akhir kita. Jadi tidak semata-mata itu tidak bisa diedit, bisa. Gitu ya. Kemudian penyusunan tones atau nada formalnya secara akademis ya. Jadi Brentek ini memastikan intonasi nada tulisannya sesuai dengan standar formal gitu. Jadi eh, hal-hal yang mungkin bahasa-bahasa harian gitu ya mungkin nggak dimasukkan ya. Jadi hal-hal yang terkait akademis, formal, profesional nanti masuk di situ. Jadi tata bahasanya juga diperhitungkan. Nah tentunya AI ini berfungsi sebagai asisten pribadi kita untuk menghasilkan apa artikel-artikel atau proposal atau buku-buku yang mungkin sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya idenya harus apa jenisnya apa namanya original gitu ya. Jadi harus original. Ya. Tips tambahan dalam mengoptimisasi proposal atau artikel atau apapun ya itu. Jadi masukkan referensi dulu gitu ya. Di Brentek ini kita ngomong Brentek ya. Masukkan referensi ya atau kutipan secara manual ya. Anda cari ya tadi kan sudah di awal. Ya, tambahkan referensi yang relevan kemudian memastikan bahwa proposal penelitian itu atau merefer ke referensi yang sudah kita tentukan. Baik itu eh, dokumennya atau mungkin hanya tulisan atau doanya gitu ya kita cek. Kemudian periksa plagiarismenya ya, setelah draftnya selesai apakah kita masuk similarity-nya tinggi gitu ya. Sehingga ini perlu kita cek juga pakai Turnitin
pakai checker yang lain, Gilzone ya juga ada. Kemudian konsultasikan dengan kolega dosen atau kalau mahasiswa ya dosen pembimbingnya gitu ya. Kalau dosen ya apa seniornya lah gitu ya. Diskusi atau teman-teman koleganya saling diskusi. Bagaimana proposal ini atau hasil penelitian ini sudah sesuai belum gitu ya. Tata tulisnya dan lain-lain. Kemudian eh, tentunya manfaat Braintek ini sebagai alat bantu penelitian. Namun jangan menjadikan sebagai pengganti peran aktif peneliti dalam proses analisis atau pengambil keputusan ya. Jadi hanya membantu Anda dalam mempercepat mendapatkan tata tulis yang bagus gitu ya. Kemudian lakukan validasi. Ya, tentunya kita harus memvalidasi gunakan pemikiran yang kritis dalam kita membaca atau alur demi alur yang sudah tertulis dalam ringkasan yang sudah dibuat oleh Blantek tadi. Sehingga ini dapat dipertanggungjawabkan dan siap untuk menjadi konsumsi publik. Ini apa namanya websitenya ya, jadi bisa mengunjungi ke brandtech.ai itu juga ada loginnya gitu ya. Nah ini saya tambahkan alamatnya ya, nanti bisa dimasukkan di situ. Oke, next saya tunjukkan isinya gitu ya atau menunya. Jadi kalau menunya Brandtech itu seperti ini. Ya, kita ditampilkan di sebelah kiri ada dashboard, ada AI writer, ada wizardnya, ada editor cerdas, penulis ulang dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Kemudian di dalamnya ada terkait ide karya tulis, kemudian ada outline karya tulis, ada ide karya tulis, outline karya tulis dan seterusnya sampai membuat jurnal dan lain-lain gitu ya. Nah, di ide karya tulis, outline karya tulis ini gratis ya. Kalau Anda nggak mau langganan, maka dua ini adalah gratis. Nanti kalau mengembangkan yang lain berbayar ya. Jadi ada outline karya tulis, ide karya tulis gitu ya, itu berbayar. Jadi yang di dalam ini Anda coba buka gitu ya, apa yang ada gratisnya itu masih bisa dipakai lah gitu ya. Kemudian kita coba ini ya, berikutnya ini. Nah, ini saya sudah coba bahwa ada ide ya. Saya coba ide dulu terkait 5 ide ya. Tunjukkan 5 ide gitu ya. Sorry, dari sebelumnya tadi ide karya tulis ini ya. Kemudian munculkan ide gitu ya. Ya nanti ada 5 ide yang keluar. Ini ada 5 ide di bawah satu, ada dua, tiga, empat, lima gitu ya. Saya ambil yang di atas lah. Jadi ide terkait parabola konsentrator, sistem kontrol gitu ya. Kemudian muncul ide ini terkait optimalisasi desain parabola konsentrator untuk energi terbaru melalui sistem kontroversi. Ini juga termasuk penelitian saya yang kemarin ya. Jadi cocok gitu ya. Idenya masuk di sini. Dan ada deskripsinya ya. Apa yang akan dikembangkan, kemudian bagaimana mendapatkan temperatur yang baik gitu ya. Kemudian bagaimana mengontrolnya menggunakan sistem apa gitu ya. Ada penjelasannya di sini. Nah, baru kita membuat outline-nya ya. Kalau sudah dapat idenya, kita masukkan judul tema tadi, optimalisasi desain parabola konsentrator. Ya, kita masukkan ke bawah di sini topik atau temanya ya. Kemudian jenisnya apa? Misalnya tugas akhir atau artikel dan lain-lain gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kita contohkan tugas akhir mahasiswa misalnya gitu ya. Jadi ada pendahuluan, latar belakang gitu ya. Latar belakang nanti di dalam sub-sub eh, paragrafnya itu apa yang akan dibicarakan. Pertama terkait penting energi terbarukan, ya kan secara umum dulu ya. Kemudian peran konsentrator pada parabola untuk pembawa energi. Ya, kemudian keterbatasan desain konvensional. Ini saya nggak berikan apa-apa ya clue-nya. Jadi mereka bikin sendiri otomatis. Kemudian rumusan masalahnya, ya apa yang dimaksud dengan desain konsentrator atau bagaimana membuat perancangan terkait kontroversi ini pola pikirnya ke sana. Ini Anda bisa kembangkan gitu ya. Bisa Anda tambahkan atau Anda eh, minta lagi begitu ya. Kemudian tujuan penelitian, mengoptimalkan desain dan seterusnya ya. Itu. Oke, kemudian baru kita masuk ke membuat proposal penelitiannya. Jadi outline yang kita sudah dapat ya, yang dari sebelah kanan ini kita masukkan ke outline proposal penelitian. Ini mohon maaf ini berbayar ya. Jadi
berbayar sehingga Anda harus registrasi dan berlangganan dulu ya. Anda kemudian masukkan di sini, kemudian tambahkan rumus persamaan untuk metodologi gitu ya. Kemudian juga masukkan referensinya yang mungkin Anda sudah dapatkan. Saya ada 20 referensi ini masukkan. Nah, nanti akan disusun oleh Bentek ini. Ya, keterkaitan latar belakang terkait apa? Misalnya tadi pentingnya energi terbarukan. Dia akan mengambil, mencari mana yang sesuai dengan sub-sub bab yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kemudian sudah didesain gitu ya, ada beberapa kata gitu ya. Ini saya buktikan gitu ya, bahwa di situ ada eh, paragraf yang berbunyi energi terbarukan telah menjadi fokus utama dalam upaya global bla 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 sampai mencakup 26% dari total production gitu ya. Nah, dan saya cari ini artikelnya apa sih gini ya yang terkait ini. Oh, ternyata dihubungkan sama punyanya si Murdoch gitu ya, tahun 2019 gitu ya. Kemudian saya cari, saya download nih punya Murdoch, saya baca nih yang 26% dari mana. Oh, ternyata betul. Ya, di halaman awal itu ada terkait introduction terkait renewable energy has been established global as mainstream source of electricity generation for several years. Sampai ke bawah gitu ya. Itu ada global electricity generation was more than 36% by the end of 2018 ya. 2008. Nah, di situ betul ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan oleh si Brentek ini gitu ya untuk mendapatkan referensi. Nah, ini kuncinya kalau Anda mau tidak similarity gitu ya, similarity-nya kecil gitu ya, cari referensinya berbahasa Inggris gitu ya. Jadi nanti eh, Anda waktu terjemahkan bahasa Indonesia pasti berbeda gitu ya. Nah, ini salah satu tip and triknya ya. Jadi kalau Anda menulis bahasa Indonesia, cari referensinya bahasa Inggris. Kalau Anda menulis bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Tapi biasanya bahasa Inggris lebih banyak gitu ya. Bahasa Inggris lebih banyak dan bagus-bagus referensinya ya. Bahasa Indonesia juga baik bagus ya, tapi memang terbatas kalau skupnya memang riset-riset yang high tech gitu ya, yang mungkin jarang dilakukan orang. Ini ya, oke, nanti kita cari sendiri ya, misalnya nasional internasional nggak bisa. Kemudian saya cari lagi deh yang di bawah gitu ya, agak bawah. Nanti taunya yang atas kebetulan gitu ya. Nah, saya cari yang bawah. Itu terkait parabola konsentrator gitu ya. Prinsip kerja konsentrator parabola didasarkan pada kemampuan bentuk parabola untuk memfokuskan cahaya dan seterusnya ya. Kemudian sampai bawah dalam aplikasinya konsentrator parabola telah digunakan dalam berbagai sistem yang ditemukan. Sampai saya baca di atas 25% oleh Haves et al. Gitu ya. Kemudian saya cari Haves, wah, karena saya direct nggak bisa download ini ya. Kemudian saya cek di situ mana yang menyatakan 25%. Oh, ternyata nggak ada. Nah, tapi di situ kan ada tulisannya di atas 25% gitu ya. Nah, saya lihat di situ ada terkait with it generates 1.5 megawatt at 26% efisiensi. Ah, mungkin ini yang dimasukkan gitu ya. Jadi eh, di atas 25% itu mencerminkan 26% efisiensi. Nah, gitu ya. Jadi valid. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, kalau sudah terbentuk seperti ini jangan langsung percaya ya, coba dicek gitu ya. Cek satu-satu. Kalau random ya, random cek. Kalau betul ya sudah, yang lain mungkin insya Allah betul gitu ya. Oke, itu mungkin terkait Brandtech. Uh, Nanti saya coba di video berikutnya apa namanya, bagaimana kita mengulik secara langsung menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu kalau memang uh, ingin berlangganan silakan gitu ya. Nanti saya berikan linknya di bawah. Kemudian kumpulan tool AI yang lain gitu ya. Nah, banyak sebenarnya. Anda bisa explore ya. Saya nggak minta Anda salah satu ini terbaik atau enggak. Tapi semua baik lah. Nah, jadi Anda bisa menggunakan untuk pencarian literatur. Itu menggunakan Eligit gitu ya. Jadi connected paper juga bisa. Research Rabbit juga bisa ya. Kemudian mengoptimalkan
asisten penulisan atau meng-generate ide gitu ya. Ada Google Bard gitu ya, ada WordZone ya, ada Pool gitu ya, macam-macam ya. Kemudian menggunakan tool tata bahasa atau parafrase ya. Ada biasa biasanya ada Grammarly, ada Quillbot gitu ya, ada PaperPie gitu ya. Ini tentunya memeriksa bahwa bagaimana tata tulis parafrase kita sudah betul atau tidak ya. Kemudian ada yang terkait manajemen citasinya dan ilustrasi visual. Nah, banyak ini ya. Ada reference manajernya ya pakai Mendeley, Zotero ya, Jabraf gitu ya. Nggak bisa digunakan. Kemudian menyajikan ilustrasi dan desain visual yang profesional. Anda bisa pakai Canva, Bio Render gitu ya, Google Diagram gitu ya. Ada yang baru kemarin itu apa ya? Napkin. Nah, itu coba. Bagus itu keren-keren. Kemudian analisis data kuantitatif atau kualitatif ya. Anda bisa gunakan eh, analisis data kuantitatif itu pakai Polymer eh, Search ya. Kemudian ada Akio, ada Monkeylearn gitu ya, macam-macam. Ya, Anda bisa pelajari di situ. Kemudian menggunakan AI untuk yang kualitatif gitu ya. Ada Atlas, ada Lumivero gitu ya, ada Otter AI gitu ya. Banyak. Ya, Anda bisa cari di sana. Oke, rekan-rekan semua. Jadi itu uh, video kali ini. Tentunya pesan saya manfaatkan AI sebagai mitra cerdas untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penelitian Anda. Jadi jangan sepenuhnya percaya AI, pikiran kita juga harus kita tuangkan sehingga ada pemikiran kritis-kritis atau yang eh, signifikan bisa kita tuangkan dalam publikasi, artikel, atau proposal, atau laporan penelitian yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam tutor saya kenapa. Selamat malam.